Sebelum ditonton, klik dulu subscribe, like, komen, share, semua gratis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah seorang dokter yang menolong orang terkena virus corona terkena virus itu sendiri sakit dan akhirnya meninggal, apakah dokter tersebut dikatakan mati syahid? Sedangkan yang diam di rumah muhtasiban hanya mengharapkan balasan dari Allah mati syahid, apalagi yang terkena dan dia karena berjuang karena Allah, dia dapat syahid plus. Syahid itu aja sebenarnya sudah cukup, tapi ditambah Allah lebih lagi karena dia mujahid fi sabilillah. Wahai para dokter, wahai para perawat, berjuanglah, tuluskan niat karena Allah. Kalianlah ujung tombak. Saya hanya bisa menyampaikan tausiah. Kalian yang pakai baju astronot dari mulai subuh sampai malam, kalian yang meninggalkan ayah, ibu, suami, anak, istri, keluarga demi menyelamatkan bangsa, mudah-mudahan kalian semua yang sudah meninggal dunia, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, yang dalam perjuangan tetap banyak-banyak berdoa kepada Allah, ikhlaskan hati, maka mendapatkan pahala syahid fisabilillah berdasarkan beberapa hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara melawan rasa malas untuk beribadah? Dan bagaimana menancapkan keimanan supaya teguh kokoh? Karena saya tipe orang yang cenderung menyendiri. Sudah begini banyaknya orang mati karena corona ini, kok masih malas juga beribadah, Arjun? Ratusan orang sudah mati meninggal dunia. Dari mulai DPR, pejabat, orang hebat, orang kaya, mati ujungnya menghadap Allah SWT. Mati syahid mereka. Oleh sebab itu kematian ini sesungguhnya mengingatkan kita lagi bahwa kita pun juga akan mati. Beramallah, beribadahlah. Orang yang meninggal dunia karena corona tak bisa kita lihat karena bungkus plastik. Tapi yang tidak dibungkus plastik bisa kita lihat, bisa kita. Maka tengok orang mati. Sholat jenazah, ikut kebumikan, ikut kuburkan. Jangan kau menyendiri, mesti kau berjamaah. Mungkin kau tidak suka bergaul dengan orang, tapi ikuti pengajian, buat komunitas, datang seperlunya ngomong, interaksi sosial, habis itu menyendiri lagi. Mengenai mimpi saya waktu tidur. Mimpi waktu tidur lah. Keadaan saya seperti terangkat ke atas. Terus sampai di suatu tempat, di situ saya melihat cahaya terang sekali sampai saya silau. Terus saya lihat di cahaya itu tengahnya ada tulisan Allah. Apa maksudnya Pak Ustaz? Man ra'a fi manamihi annahu irtafa'a. Kata Imam Ibn Sirin. Siapa yang melihat dalam mimpinya bahwa dia terangkat ke atas. Kalau dia masih lajang, berarti dia segera menikah. Itu dia. Kalau dia sudah menikah, berarti Allah memberikan dia sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu satu orang, bukan tiga. Lalu kemudian apa makna melihat cahaya dalam mimpi? Cahaya itu nur, lawannya zulmah. Cahaya itu hidayah. Maka orang yang melihat cahaya, berarti dia mendapatkan hidayah. Apa makna dalam cahaya itu ada tulisan Allah? Berarti cahaya itu datang dari Allah, bukan dari syaitan. Itulah makna mimpi yang kau lihat. Tapi insya Allah maknanya baik. Mengenai nilai takwa, bagaimana menyikapi semut-semut yang banyak di rumah ketika menyimpan makanan dikerumuti sama semut. Dimanapun ditaruh dia ada. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Saya beli tutup plastik. Saya masukkan ke dalam kurma. Saya tutup, tak ada semut. Waktu saya letakkan di atas, datang semut. Jadi ketika semut datang, bukan salah semut, salah kita. Kenapa tutup di atas? Saya sudah praktekkan. Tutup pakai plastik, dia tak datang. Ada kurma satu, letakkan di sudut rumah. Kasih untuk semut itu semua. Semut ini untuk kau. Dia tak akan mengganggu. Dia juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih makan dia. Kita tutup. Makanan-makanan jangan dibiarkan. Dibiarkan anak kecil berserak-serak makanan manis, datang semut, lalu kemudian dibunuh. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang salat. Semut
binatang yang mengganggu, ular hitam, kalajengking, boleh dibunuh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau bunuh dengan baik. Sekali pukul, mati. Jangan disiksa dia. Nah, oleh sebab itu maka semut ini kalau mengganggu sama juga macam ular. Mengganggu dia, sekali bunuh, mati. Tapi jangan sampai disiksa. Wallahu a'lam bishawab.